Terlalu pendiam itu penyebabnya apa ya? Dan bagaimana cara mengobatinya? Ini nih, ini masuk akal. Kita bahas. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul, ketika kita merasa sebagai manusia atau orang yang selalu dibilang terlalu pendiam, pasti kalau jujur apa adanya, ada gitu ya perasaan sakit hati dan perasaan bingung. Iya, bingung ada apa sih dengan saya? Kenapa kok saya bisa sependiam ini dan bagaimana ya solusinya kalau saya pengen sembuh dari ini semua? Ada beberapa video Pagar Kehidupan yang mungkin sudah kamu tonton tentang ini, tapi ini lebih dalam lagi. Jadi sekarang yuk, secara pelan-pelan tapi masuk akal dan bisa langsung menyembuhkan kamu seizin Tuhan pelan-pelan, gimana kalau kita bahas aja, kenapa kamu sebagai sahabat saya bisa terlalu pendiam dan bagaimana solusinya? Kita bahas. Gini teman-teman, kalau kita mau mengobati sesuatu, saya selalu bilang, temukan dulu kenapanya. Kenapa sih kok diri kita bisa terlalu pendiam? Jawabannya sederhana. Tahu nggak? Di dalam diri kita, itu ada loh yang namanya kenangan-kenangan. Saya ulangi ya, di dalam diri kamu nih, iya, sebagai sahabat baik saya di Pagar Kehidupan, baik kamu baru mengenal saya atau sudah lama, ketika diri kamu hidup sampai detik ini, banyak banget pikiran-pikiran yang namanya kenangan-kenangan. Setuju gak? Nah, kenangan-kenangan kita itu macam-macam. Sayangnya, gak semuanya bagus. Ada beberapa kenangan-kenangan yang terjadi dalam hidup kita yang membuat kita tuh jadi seperti sekarang ini. Betul. Bahasa gampangnya diri kamu sebagai Pagar Kehidupan mania atau sahabat Pagar Kehidupan bisa menjadi seperti ini. Itu gara-gara kenangan-kenangan yang hadir dalam hidupmu sendiri. Saya kasih tahu ya, ini secara psikologi nih. Orang bisa jadi pendiam banget itu disebabkan satu, karena ketika dia ngomong, dia pernah merasa tidak dihargai. Pernah nggak? Coba ingat-ingat deh. Pernah nggak kamu dalam seumur hidup kamu ngomong sama orang, tapi begitu kamu ngomong tuh orang nggak ada yang mau dengerin kamu gitu loh. Terutama maaf banget keluarga kamu. Ingat-ingat deh, pernah nggak dulu waktu kecil mungkin kamu berusaha menyampaikan sesuatu, tapi entah kamu dianggap aneh, entah mungkin mereka nggak merespon kamu sebagaimana yang kamu mau, akhirnya diri kamu capek dan memutuskan untuk jadi diam. Ada beberapa pengalaman dalam hidup kita yang membuat kita akhirnya memilih untuk diam. Salah satunya, apa yang disebut dengan merasa tidak berharga. Coba lihat diri kamu. Lihat, adakah pengalaman di masa lalu yang membuat kamu merasa bahwa, iya mas, dulu saya pernah loh waktu kecil, saya berusaha ngomong, tapi nggak ada satupun orang yang ngerti apa yang saya mau. Saya berusaha berbicara, tapi nggak ada satupun orang yang mau memahami apa yang saya omongin. Jadi akhirnya saya capek mas, dan akhirnya saya memilih untuk diam aja. Kenapa? Daripada saya dianggap aneh, saya udah capek mas dianggap aneh. Saya udah capek mas dianggap anak yang tidak tahu mau ngapain. Saya udah capek mas dianggap sebagai anak ajaib dalam tanda kutip. Jadi saya memilih untuk diam saja. Sebentar, itu kamu bukan? Kalau itu adalah kamu, berarti sudah ketebak kenapanya. Nah kalau belum, berarti diri kamu yang kedua nih. Kenapa kita bisa jadi pendiam banget kayak sekarang? Maaf ya, maaf banget saya harus bilang sesuatu yang agak pedih nih, tapi ini benar. Diri kita itu jadi pendiam banget karena di masa lalu pernah punya pengalaman atau kenangan yang bikin kita tuh jadi trauma banget. Ada kenangan yang dialami oleh orang yang terlalu pendiam, teman-teman yang saya tolong. Kenangannya tahu nggak apa? Dia di masa lalu sering banget ngelihat bapak ibunya bentak-bentakan depan muka dia. Sebagai seorang anak yang masih kecil, melihat orang tua saling bentak dengan suara yang teramat tinggi, itu jelas traumatik banget loh.
Pernah nggak kamu mengalami hal yang sama? Di mana kamu pernah dibentak sama seseorang, baik itu orang tua atau maaf gurumu di waktu kecil, di masa lalu, sehingga bentakannya itu sampai sekarang masih kepikiran. Dan saking kamu traumanya dengan peristiwa di masa lalu, apapun bentuknya, diri kamu sekarang memutuskan untuk lebih banyak diem aja daripada apa? Hal-hal yang bikin kamu trauma di masa lalu itu takutnya terulang kembali. Pernah seperti itu? Kamu mengalami? Ini kamu bukan. Hal yang traumatik itu macam-macam ya bentuknya. Bisa melihat orang tua maaf banget bentak-bentakan di depan wajah kamu. Bisa melihat orang tua pukul-pukulan atau lempar-lemparan barang depan wajah kamu. Bisa juga diri kamu bahkan di sekolah mengalaminya. Pernah dibully sama teman sampai bulinya itu bikin kamu sakit hati banget kalau mengingatnya. Atau bahkan pernah juga nih kasusnya ada seseorang anak dia trauma sama perilaku gurunya sendiri yang terlalu keras ketika menghukum dia di depan teman-temannya. Yang manakah kamu? Di antara dua hal ini, mana yang membuat kamu menjadi sependiam ini? Renungkan dulu. Sebentar. Kalau di antara dua tadi mungkin kamu berkata, iya mas, ada yang mirip dengan peristiwa yang pernah saya alami. Tapi itu bukan berupa hal yang bikin saya trauma mas, bukan dari orang tua saya. Tapi saya pernah loh mas, mengalami sebuah perkataan yang nyakitin banget di masa lalu, sampai kalau saya ingat-ingat lagi, membuat saya jadi takut mas untuk berekspresi. Itu bisa nggak mas membuat saya jadi pendiam? Bisa. Apapun yang membuat kamu jadi sakit hati banget, takut banget, itulah yang membuat diri kamu menjadi sependiam sekarang. Orang pendiam itu sebenarnya nggak masalah, tapi kalau terlalu pendiam, itu berarti masalah tuh. Ada semacam hal yang dia pendem dalam diri dia nggak berani keluarin. Apakah itu yang kamu alami? Coba pikirin, kalau benar, beruntung loh. Beruntung sekali kamu, karena di video ini saya ingin memberikan kamu solusi emasnya, yang insya Allah berhasil buat kamu untuk paling tidak menyembuhkan dirimu sendiri pelan-pelan. Oke? Gini nih solusi dan obatnya ya. Pertama, kamu harus tahu dulu, kenapa saya bisa jago dalam meneliti orang-orang yang pendiam? Betul, saya sendiri dulunya adalah orang yang teramat pendiam. Jadi saya ngerti banget nih apa yang kamu rasakan sebagai seorang yang disebut terlalu pendiam. Karena saya pun juga dulu terlalu pendiam. Benar, saya pun juga mengalami hal-hal banyak bahkan yang traumatik banget yang membuat saya dulu menjadi pendiam. Sama mungkin seperti kamu sekarang. Terus obatnya apa mas? Obatnya itu cuma 3 kok, nggak banyak. Lakukan 3 hal ini pelan-pelan seizin Tuhan hidup kamu membaik. Yang pertama, perbaiki dulu kesendirian kamu. Saya ulangi. Kalau mau sembuh dari sifat kita yang terlalu pendiam ini, perbaikilah kesendirian kita. Maksudnya apa, Mas? Sekarang saya tanya. Ketika kita sendiri, kita sama siapa? Coba saya tanya lagi pertanyaan saya. Tolong dijawab. Ketika kita sendiri, ketika kamu sendiri, dirimu tuh bersama siapa? Betul, dirimu bersama Tuhan yang menciptakanmu dan dirimu sendiri kan? Betul nggak? Nah, ketika kita sedang sendiri, coba buatlah diri kita happy dan tenang. Kalau saya, apa yang saya lakukan? Perbaiki ibadah saya. Karena saya muslim, saya sholat, perbaikilah kualitas sholat saya. Jadikan ibadahmu, sholatmu kalau yang muslim, sebagai tempat yang paling nyaman dalam hidup kamu. Ketika diri kamu sudah nyaman berdialog dengan Tuhanmu ketika sendiri, itulah langkah yang paling benar untuk memulihkan luka batin kamu. Sadar nggak? Caranya gimana mas? Nah, coba pelan-pelan kamu berguru lagi sama pemuka agamamu. Cari-cari ilmu di YouTube boleh, tapi jangan lupa kamu komunikasikan dengan pemuka agamamu. Banyak-banyak baca buku religi. Pelan-pelan perbaiki ibadah kita. Pokoknya ingat pesan saya. Kalau di saat kamu sendiri dan beribadah, diri kamu rasanya tenang banget, itu berarti ibadahmu sudah benar. Karena ibadah yang benar, itu akan mengobati hidup kita ke arah yang benar pula. Itu yang pertama. Yang kedua, rajin-rajinlah membuat dirimu sendiri berkeringat.
Berkeringat itu bisa loh membuat kita bahagia dan percaya diri. Jadi yang pertama tadi kita udah bagus tuh, ketika sendiri sudah bagus ibadahnya. Ini dipraktekin ya. Begitu yang pertama udah oke, yang kedua juga harus dilakukan. Buat dirimu berkeringat dengan cara, betul, berolahraga. Olahraga itu loh yang juga memulihkan batin saya setelah saya memperbaiki sholat saya, ibadah saya. Jadi nggak boleh cuma salah satu ya. Nggak boleh cuma olahraga doang tapi ibadahnya nol, ya nggak bisa juga. Garing juga batinnya ya. Ibadah oke, olahraga oke. Nah, olahraganya apa, Mas? Olahragalah dengan olahraga yang paling ringan, yang membuat kamu berkeringat tapi nggak perlu ngos-ngosan. Contohnya, cobalah jogging pagi. Jogging paginya sebentar aja nggak apa-apa kok. Sampai keringetan aja. Tapi kamu lakukan setiap hari ya. Lihat deh, rasa percaya diri kamu akan meningkat, dan di saat itu pikiran-pikiranmu yang biasanya aneh-aneh tuh membuat kamu depresi, anxiety, itu pelan-pelan hilang dan membuat kamu jadi merasa, kok ternyata diri saya oke juga ya. Diri saya kok kayaknya mantep juga nih. Kok saya jadi bahagia ya, Mas? Kenapa? Karena ketika olahraga, otakmu mengeluarkan hormon endorfin yang membuat kamu bahagia dalam sekejap. Itulah hebatnya Tuhan, sudah menciptakan otak kita luar biasa. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang paling powerful, dan ini harus kamu lakukan setelah dua hal tadi. Lakukanlah hal yang mana kamu sudah diberikan bakat sama Tuhan. Teman-teman, saya ulangi berulang kali di Pagar Kehidupan. Gak ada satupun orang yang terlahir tanpa bakat apa-apa. Tidak ada. Kalau ada orang bilang, Mas saya gak ada bakat, itu orang itu cuma kemungkinannya dua. Dia malas mencari bakatnya, atau yang kedua dia mengkerdilkan Tuhannya. Kenapa? Karena gak ada satupun orang yang tidak diberikan bakat apa-apa sama Tuhan. Bahkan orang dengan keistimewaan khusus, misalnya orang-orang yang mungkin punya keistimewaan kayak Down syndrome gitu ya, mereka tuh juga punya kejeniusan tertentu, teman-teman. Contohnya saya pernah menghadapi orang seperti itu, dan ternyata dia kalau ngitung matematika nggak perlu pakai kalkulator. Saking pinternya otaknya. Jadi dari situ saya sadar, oh iya, Tuhan itu sebenarnya adil ya. Gak ada satupun orang yang tidak diberikan bakat apa-apa ketika dia hidup. Masalahnya, orang itu mau gak mencari. Masalahnya, orang itu mau gak fokus ke bakatnya untuk membahagiakan dirinya sendiri tanpa terpengaruh sama teman-temannya. Nah itu tuh. Sekarang coba deh yang ketiga ini. Kamu lakukan hal yang kamu tahu kamu jago dan kamu suka. Hal apapun yang kamu suka itu biasanya kamu jago. Saya ulangi, kalau mau mencari kamu tuh jagonya apa, lakukan hal yang kamu sukai, yang bikin kamu lupa waktu dan hal itu positif. Oke? Disitulah bakat kamu berada. Lakukan hal itu, setiap kali kamu mendapatkan apresiasi dari orang, kamu ingat supaya kamu sadar bahwa oh iya ya, benar juga nih kata Pagar Kehidupan. Ternyata saya adalah manusia yang sebenarnya berharga. Betul. Itulah yang akhirnya merubah hidup saya, teman-teman, sampai saya bisa buat Pagar Kehidupan. Saya ternyata berharga. Saya ternyata bisa. Dan saya ternyata lebih baik dari apa yang saya pikirkan dulu. Kalau saya bisa di titik ini, kamu pun juga bisa kok. Asal lakukan 3 hal tadi yang sudah menyembuhkan saya dan orang-orang yang saya tolong. Ingat, sekarang kamu sudah tahu kenapa kamu pendiam. Maafkan itu semua dengan melakukan 3 hal yang saya sebutkan tadi. Lakukan secara urut ya. Secara urut dan semuanya wajib kamu lakukan kalau ingin sembuh. Saya doakan kamu bisa merasa bahagia, menjadi dirimu sendiri, dan berharga bagi dirimu sendiri sebelum kamu dihargai orang lain. Masih ada saya, Aryan Surya, yang selalu mendoakanmu untuk selalu bahagia. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bahagia terus ya, kamu luar biasa. Bye-bye.